Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga dapat berkumpul di Zoom ini untuk mempresentasikan laporan praktikum Sistem Informasi Akuntansi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Usi Marjani sebagai moderator. Selanjutnya ada Naufal Sultan Gifari, Diah Ayu Permata Sukma, dan Asnat Taruli Silitonga. Selanjutnya kita masuk ke presentasi yang pertama yang akan dibacakan oleh Naufal Sultan Gifari. Baik, untuk di slide pertama ini adanya aliran data perusahaan. Ada dua jenis, yaitu aliran data vertikal dan aliran data horizontal. Untuk aliran data vertikal terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama, pemilik memberikan instruksi kepada karyawan untuk membuat laporan. Yang kedua, karyawan membuatkan laporan yang diperintahkan oleh pemilik. Kemudian yang ketiga, karyawan melaporkan transaksi penjualan yang terjadi. Dan yang terakhir, kepala produksi memberikan perintah kepada karyawan atau bawahannya untuk membuat suatu produk yang dipesan oleh konsumen. Kemudian untuk aliran data horizontal terdapat dua poin. Poin pertama yaitu divisi gudang berkoordinasi dengan divisi produksi terkait stok yang masih tersedia. Kemudian poin yang kedua, divisi pemasaran berkoordinasi dengan divisi produksi berkoordinasi mengenai tren pasar yang sedang berkembang. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Asnat. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan membacakan tentang materi, data, dan informasi. Data memiliki pengertian yaitu fakta-fakta yang masih bersifat mentah atau kumpulan fakta yang belum diolah dan diinterpretasikan menjadi sesuatu yang bermakna. Contoh data pada UKM CV Jogja Konveksi yaitu jumlah produksi pakaian per hari, jumlah bahan baku yang digunakan, jumlah pesanan yang masuk, jumlah pesanan yang selesai diproduksi, jumlah karyawan, jumlah mesin jahit, dan lain sebagainya. Next slide. Kemudian, informasi adalah data yang telah diolah, diorganisir, atau diinterpretasikan menjadi sesuatu yang berguna dan bermakna bagi pengguna. Adapun contoh informasi pada CV Jogja Konveksi yaitu yang pertama itu analisis kebutuhan bahan baku, yang kedua analisis efisiensi produksi, yang ketiga laporan kualitas produk, dan yang keempat itu analisis biaya produksi, dan terakhir analisis penjualan dan pemasaran. Baik, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup sistem informasi akuntansi. Yang pertama yaitu pencatatan pesanan. Sistem akan mencatat setiap pesanan yang diterima di industri konveksi. Contohnya jumlah produk yang dipesan, jumlah pesanan, dan spesifikasi produk, harga, dan metode pembayaran. Yang kedua yaitu pencatatan produksi. Sistem akan mencatat setiap tahapan produksi yang dilakukan di industri konveksi, termasuk detail seperti jumlah produk yang diproduksi, waktu yang diproduksi, dan kualitas dari produk itu sendiri. Yang ketiga yaitu pencatatan pengiriman. Sistem itu akan mencatat setiap pengiriman produk yang dilakukan di industri, termasuk detail seperti tujuan pengiriman, jumlah produk yang dikirim, metode pengiriman, dan tanggal pengiriman. Yang selanjutnya yaitu pencatatan inventory. Sistem akan mencatat jumlah stok, bahan baku, dan produk jadi yang tersedia di industri konveksi. Selanjutnya yaitu penggajian. Sistem akan menghitung gaji dan tunjangan bagi karyawan. Yang selanjutnya yaitu perhitungan pajak. Sistem akan membantu dalam penghitungan pajak yang harus dibayarkan oleh industri konveksi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Yang terakhir yaitu pelaporan keuangan. Sistem akan menyusun laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas untuk memberikan gambaran tentang kinerja dari keuangan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang peran akuntan terkait sistem informasi. Terdiri dari tiga, yang pertama pengguna, yang kedua auditor, dan yang ketiga tim pengembangan sistem. Yang pertama pengguna.
Seorang akuntan di industri konveksi menggunakan sistem informasi untuk mencatat semua transaksi penjualan, mengelola stok bahan baku, menghitung biaya produksi, dan menyusun laporan keuangan bulanan. Mereka juga dapat menggunakan sistem informasi untuk melakukan analisis biaya, mengelola pembayaran kepada pemasok, dan menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Yang kedua ada auditor. Seorang auditor eksternal memeriksa sistem informasi akuntansi di industri konveksi untuk memastikan bahwa transaksi keuangan dicatat dengan benar. Kontrol internal telah diterapkan dengan baik dan laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Auditor juga memeriksa kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan peraturan keuangan lainnya. Yang ketiga ada tim pengembangan sistem. Seorang akuntan dalam industri konveksi dapat menjadi bagian dari tim pengembangan sistem informasi untuk memastikan bahwa sistem baru yang dikembangkan memenuhi kebutuhan akuntansi perusahaan. Mereka berperan dalam merancang struktur akun, mengatur proses pencatatan transaksi, dan memastikan bahwa sistem dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan akurat. Itulah materi kami pada pertemuan 1. Selanjutnya ada yang kita masih ke pertemuan 2. Materi pertama akan dibacakan oleh Novel Sultan Gifari. Baik, untuk di sini saya akan membahas untuk lingkungan usaha mempengaruhi bisnis atau SWOT. Yang pertama adalah strength. Strength itu salah satu kekuatan dalam industri konveksi adalah kualitas produk yang unggul. Kemudian adanya weakness. Weakness ketergantungan pada pemerintahan pasar. Industri konveksi sangat dipengaruhi oleh pemerintahan pasar. Jika permintaan terhadap produk konveksi menurun, perusahaan konveksi dapat menghadapi kesulitan dalam menjual produk mereka. Kemudian opportunities. Untuk opportunities, konsumen selalu mencari pakaian baru dan tren terbaru, baik untuk keperluan sehari-hari maupun acara khusus. Hal ini yang memberikan peluang bagi perusahaan konveksi untuk mengembangkan produk baru dan memenuhi kebutuhan konsumen. Yang terakhir adalah threats, yang dimana terdapat adanya persaingan yang ketat dan biaya produksi yang tinggi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Asnat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh lingkungan usaha. Jadi ada beberapa pengaruh lingkungan usaha terhadap Jogja Konveksi, yaitu teknis, sosial, politik, dan ekonomi. Pengaruh lingkungan usaha secara teknis merupakan ancaman teknis dalam industri konveksi, yaitu berupa perubahan teknologi produksi. Perkembangan teknologi seperti mesin jahit otomatis, perangkat lunak desain, atau sistem manajemen produksi yang baru dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas pada konveksi. Yang kedua itu pengaruh lingkungan sosial. Pengaruh lingkungan sosial terhadap CV Jogja Konveksi ada beberapa. Yang pertama itu ancaman sosial dalam industri konveksi adalah perubahan gaya hidup dan trend fashion, perubahan preferensi konsumen terhadap gaya pakaian, warna, atau desain dapat mempengaruhi permintaan produk konveksi. Yang kedua itu perubahan demografi, seperti perubahan dalam struktur usia, perubahan kebiasaan belanja, atau preferensi konsumen dari generasi yang berbeda, dapat juga mempengaruhi permintaan pada produk konveksi. Selanjutnya itu pengaruh politik terhadap perkembangan usaha konveksi, yaitu kebijakan perizinan, regulasi pajak, dan aturan zonasi dapat mempengaruhi biaya operasional dan proses produksi perusahaan konveksi. Selain itu, perusahaan konveksi perlu memantau situasi politik dan keamanan serta mengambil langkah-langkah untuk menjaga kelancaran operasional mereka. Dan kemudian pengaruh ekonomi terhadap CV Jogja Konveksi juga ada beberapa. Yang pertama itu ketidakpastian ekonomi global. Yang kedua, perubahan harga komoditas pada industri konveksi. Yang ketiga itu juga fluktuasi ekonomi yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Terus termasuk juga perubahan inflasi dan deflasi yang terjadi di negara Indonesia. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu dia.
Oh, baik, saya akan menyampaikan tentang transaksi keuangan dan non-keuangan dari CV Jogja Konveksi. Yang pertama yaitu transaksi keuangan. Transaksi keuangan yang ada di CV Jogja Konveksi sendiri yaitu yang pertama terkait tentang pembelian bahan baku, yaitu ketika industri konveksi melakukan pembelian bahan baku seperti kain, benang, dan bahan lainnya. Yang kedua yaitu terkait tentang pembayaran gaji dan upah, yaitu pada saat perusahaan konveksi membayarkan gaji dan upah kepada karyawan yang terlibat dalam proses produksi. Yang ketiga yaitu pembelian peralatan dan mesin. Ya, melakukan pembelian peralatan dan mesin yang diperlukan dalam proses produksi seperti mesin jahit, mesin potong, mesin kerja, dan peralatan lainnya yang dibutuhkan dalam produksi. Yang keempat yaitu pembayaran tagihan utilitas, yaitu pada saat perusahaan konveksi membayarkan tagihan seperti air, listrik, dan gas untuk menjaga fasilitas produksi beroperasi dengan baik. Yang kelima atau yang terakhir dari transaksi keuangan yaitu penerimaan pembayaran dari pelanggan. Menerima pembayaran dari pelanggan atas pembelian produk pakaian atau fashion yang dihasilkan. Yang kedua yaitu transaksi non-keuangan. Transaksi non-keuangan yang ada di CV Jogja Konveksi yaitu yang pertama yaitu pelayanan kepada pelanggan, seperti menerima pesanan, konsultasi desain, dan memberikan informasi mengenai produk yang dihasilkan. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas layanan, melalui pelatihan karyawan untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada konsumen. Yang ketiga yaitu riset pasar, untuk mengetahui preferensi pelanggan dan tren industri. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu perusahaan konveksi mengembangkan desain baru, koleksi pakaian, atau promosi khusus untuk meningkatkan penjualan. Nah, untuk produk-produk yang dihasilkan akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Usi dipersilakan. Selanjutnya ada produk yang dihasilkan oleh CV Jogja Konveksi. Yang pertama kemeja, yang kedua jaslat, yang ketiga polo, yang keempat goodie bag, yang kelima ID card, yang keenam alma mater, yang ketujuh kaos, yang kedelapan celana, yang kesembilan topi, yang kesepuluh lanyard, yang kesebelas rompi, dan seminar kit dan jas. Selanjutnya kita masuk ke materi pertemuan ketiga. Materi pertama akan dibacakan oleh Noval Sutandifari. Kepada Noval disilakan. Baik, untuk sistem pemrosesan data transaksi yang pertama ada pemrosesan secara manual. Untuk di CV Jogja Konveksi sebagai contoh industri konveksi saat ini menggunakan sistem transaksi manual. Proses transaksi dimulai ketika pelanggan datang ke toko CV Jogja Konveksi untuk melakukan pemesanan. Kemudian yang kedua adalah keuntungan dan kelemahan pemrosesan secara manual. Keuntungan dari sistem transaksi manual ini adalah sederhana dan tidak memerlukan investasi teknologi yang besar. Kemudian yang ketiga adalah saran. Untuk saran mengingat kelemahan ini, CV Jogja Konveksi mungkin perlu mempertimbangkan untuk beralih ke sistem transaksi komputerisasi sepenuhnya di masa depan. Namun transisi ini harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, teknologi, dan pelatihan. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh Asa. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan siklus pemrosesan transaksi yang ada di CV Jogja Konveksi. Jadi ada 3 siklus di dalam CV Jogja Konveksi. Yang pertama itu ada siklus pendapatan, yang kedua ada siklus pengeluaran, dan yang ketiga ada siklus produksi ataupun konveksi. Di mana siklus pendapatan di CV Jogja Konveksi itu dapat berupa dari pendapatan dari hasil penjualan produk yang ada di CV Jogja Konveksi. Dan untuk siklus pengeluaran, di CV Jogja Konveksi, untuk siklus pengeluarannya ada terdapat untuk pembelian bahan baku, biaya operasional lainnya, maupun biaya overhead lainnya. Yang ketiga itu ada siklus produksi ataupun konveksi, di mana siklus produksi atau konveksi berkaitan dengan semua transaksi yang terkait dengan proses produksi. Di CV Jogja Konveksi,
Dalam proses pesanan dari tahapan pembuatan pola, pemotongan bahan, penjahitan hingga pengemasan produk, termasuk dalam siklus produksi ataupun konveksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Gladi. Baik, pada pertemuan keempat ini kita akan membahas berbagai metode yang menggambarkan proses produksi. Yang pertama yaitu tentang diagram konteks. Diagram konteks merupakan menggambarkan hubungan sistem dengan lingkungan luar. Untuk metode yang menggambarkan dengan menggunakan diagram konteks ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Asnat Taruli Silitonga. Kepada Asnat dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagan diagram konteks yang ada pada PPT kami, di mana saya akan menjelaskan tentang hubungan sistem terhadap pelanggan, desain grafis, supplier, dan pimpinan ataupun pemilik. Dimulai pada pelanggan, di mana pelanggan memesan barang, kemudian pelanggan juga menyerahkan data pesanan ataupun data dirinya sendiri kepada sistem. Kemudian pelanggan juga menyerahkan uang muka. Kemudian sistem memberikan data pesanan terhadap desain grafis, sehingga desain grafis akan memberikan kembali hasil desain yang telah dirancang kepada sistem. Sistem kemudian akan memberikan data bahan produksi atau bahan baku yang diperlukan kepada supplier ataupun memesan bahan baku. Kemudian supplier akan memberikan faktur pembelian terhadap sistem. Selanjutnya, sistem akan memberikan laporan data pemesanan terhadap pemilik atau pimpinan. Sistem juga akan memberikan laporan bahan baku yang telah dipesan kepada supplier. Kemudian, sistem juga akan memberikan laporan penjualan kepada pimpinan. Selain itu, sistem juga akan memberikan data pesanan dan desain kepada pimpinan. Sedangkan pimpinan akan memberikan data persediaan barang, data pesanan dan desain akan diberikan sistem kepada bagian produksi. Sedangkan bagian produksi akan memberikan data pembelian barang jadi, faktur produksi, dan daftar bahan baku. Sistem akan memberikan kembali faktur penjualan kepada pelanggan apabila barang telah siap diproduksi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Asnat. Saya akan melanjutkan yaitu tentang data flow diagram atau DFD. DFD itu menggambarkan arus data, penyimpanan data, dan proses yang mengubah data yang masuk. DFD sering digunakan untuk menggambarkan sistem yang telah ada, atau dalam mengembangkan sistem yang baru akan dikembangkan secara logika tanpa menghiraukan lingkungan fisik data tersebut mengalir. Yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan DFD itu sendiri di Jogja Konveksi. Yang pertama yaitu konsumen datang. Konsumen datang ke toko. Kemudian konsumen itu melihat barang yang ada di toko. Ada dua kemungkinan yang terjadi terhadap konsumen. Yang pertama yaitu konsumen tidak jadi memesan. Yang kedua yaitu konsumen jadi memesan. Jika konsumen jadi memesan, setelah melihat barang, langkah selanjutnya konsumen itu akan melakukan pembayaran uang muka terhadap barang yang dipesannya. Selanjutnya, uang muka tadi dibuatkan nota pemesanan. Setelah nota pemesanan dibuat, nota pemesanan itu diberikan ke bagian produksi. Bagian produksi akan memberikan nota pesanan yang pertama kali ke bagian supplier atau mengorder bahan. Yang selanjutnya, produksi juga menyerahkan nota pesanan itu untuk menjadi laporan hasil produksi. Setelah barang jadi, akan dibuatkan faktur pelunasan. Faktur pelunasan itu faktur pelunasan ada dua kemungkinan atau dua
dokumen. Yang pertama, faktur pelunasan itu dibuat menjadi laporan penjualan dan laporan produksi. Laporan itu diberikan kepada pimpinan. Yang kedua yaitu faktur pelunasan tadi diserahkan beserta barang kepada konsumen. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang ketiga adalah Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD pada CV Jogja Konveksi dapat dilihat dari yang pertama yaitu pelanggan memesan kepada CV Jogja. Kemudian apabila pelanggan ingin menggunakan kostum bahan sesuai kemauan dengan pelanggan, bahwa pelanggan akan memberikan bahan kepada CV Jogja. Kemudian CV Jogja memberi barang jadi kepada pelanggan dan faktur pelanggan, kemudian pelanggan membayar kepada CV Jogja. Kemudian di bagian tenaga kerja terdapat karyawan di CV Jogja Konveksi dan CV Jogja Konveksi harus membayar upah dan gaji kepada karyawan. Kemudian untuk di bagian bank, CV Jogja Konveksi akan meminjam pinjaman modal kepada bank dan penyimpanan di bank. Kemudian bank akan melaporkan kepada CV Jogja Konveksi. Kemudian untuk vendor akan memberikan faktur yang dibutuhkan oleh CV Jogja Konveksi. Kemudian CV Jogja Konveksi membayar vendor dan pesanan pembelian. Kemudian vendor memberi barang kepada CV Jogja Konveksi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang flowchart yang ada di CV Jogja Konveksi. Yang pertama, jadi di CV Jogja Konveksi itu ada 4 departemen ataupun aktor yang ada di flowchartnya. Yang pertama itu pelanggan, yang kedua kasir, yang ketiga produksi ataupun desain grafis, dan yang keempat ada pemilik. Dimulai dari pelanggan, membuat informasi pesanan, kemudian dokumen ataupun data informasi pesanan tersebut akan diserahkan kepada bagian kasir. Kemudian bagian kasir akan menyerahkan informasi pesanan terhadap bagian produksi. Kemudian bagian produksi ataupun desain grafis. Kemudian bagian kasir dan produksi akan melakukan konsultasi desain bersama pelanggan. Selanjutnya desain pesanan akan dihasilkan dari bagian produksi. Dibuat 2 rangkap. Rangkap pertama akan diserahkan kembali kepada kasir. Kasir membuat estimasi harga. Estimasi harga berupa dokumen akan diserahkan kepada pelanggan. Dari estimasi harga tersebut, pelanggan mungkin akan melakukan 2 keputusan, yaitu ya ataupun tidak. Apabila pelanggan memutuskan untuk membeli, akan memberikan uang muka, akan melakukan pembayaran berupa uang muka. Uang muka tersebut akan diserahkan kepada kasir, sehingga kasir akan melakukan ataupun membuat nota pembayaran. Nota pembayaran uang muka tersebut akan dibuat 3 rangkap beserta dengan data pesanan. Nota pembayaran dan data pesanan akan diserahkan ke bagian produksi. Bagian produksi akan membuat pesanan dan akan menghasilkan produk. Produk yang telah jadi akan diserahkan kepada bagian kasir, kemudian bagian kasir akan menyerahkan kepada pelanggan. Kemudian bagian kasir akan mengajukan pelunasan dengan menerbitkan dokumen berupa tagihan, kemudian tagihan tersebut akan diserahkan kepada pelanggan. Pelanggan kemudian akan melakukan pelunasan, uang pelunasan akan diserahkan kepada kasir. Kemudian kasir selanjutnya akan membuat faktur penjualan. Faktur penjualan dibuat 3 rangkap, yang mana yang 1 rangkap diserahkan kepada kasir, yang mana 1 rangkap diserahkan kepada pelanggan, 1 rangkap diserahkan kepada pemilik, dan 1 rangkap akan disimpan. Kemudian kasir juga akan membuat rekapan penjualan. Rekapan penjualan tersebut akan diserahkan beserta faktur penjualan kepada pemilik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu kebutuhan data perusahaan dan urgensi penggunaan database dan DBMS di perusahaan serta risiko-risiko yang mengiringinya pada perusahaan yang menggunakan sistem manual, semi komputerisasi dan terkomputerisasi sepenuhnya.
Yang pertama, kebutuhan data perusahaan. 1. Data produk. Perusahaan konveksi membutuhkan data tentang produk yang dihasilkan, termasuk informasi tentang desain, spesifikasi, ukuran, dan bahan yang digunakan. Data ini penting untuk mengelola produksi dan memastikan kualitas produk yang konsisten. Yang kedua, data inventory. Perusahaan konveksi perlu mengelola inventory bahan baku dan barang jadi. Data inventory meliputi informasi tentang stok bahan, penggunaan bahan, dan tingkat persediaan barang jadi. Hal ini membantu perusahaan dalam merencanakan produksi dan mengoptimalkan persediaan. Yang ketiga, data pelanggan. Perusahaan konveksi perlu memiliki data pelanggan yang mencakup informasi kontak, preferensi, dan riwayat pembelian. Data pelanggan membantu perusahaan dalam memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan, serta membangun hubungan yang lebih baik. Yang keempat, data produk. Data produksi. Data produksi meliputi informasi tentang proses produksi, jadwal produksi, dan performa produksi. Data ini membantu perusahaan dalam mengoptimalkan efisiensi produksi, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan mengukur kinerja produksi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Noval. Kepada Noval, silakan. Baik, kemudian urgensi penggunaan database dan DBMS di perusahaan. Yang pertama, manajemen data yang efisien. Dalam industri konveksi yang melibatkan banyak data, penggunaan database dan DBMS membantu perusahaan dalam mengelola data secara terstruktur dan efisien. Kemudian, analisis data yang akurat. Dengan menggunakan database dan DBMS, perusahaan konveksi dapat melakukan analisis data yang lebih akurat. Data yang terintegrasi dan terstruktur memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang kinerja bisnis, tren pasar, dan kebutuhan pelanggan. Kemudian yang ketiga, kolaborasi dan berbagai data. Penggunaan database dan DBMS memungkinkan kolaborasi antar departemen dan tim dalam perusahaan konveksi. Data dapat diakses dan dibagikan dengan mudah, memfasilitasi kerja tim yang lebih efektif dan efisien. Yang terakhir, keamanan data yang ditingkatkan. Database dan DBMS menyediakan mekanisme keamanan yang dapat melindungi data perusahaan konveksi dari ancaman kehilangan, pencurian, atau kerusakan. Data dapat dienkripsi dan diatur aksesnya sehingga hanya orang yang berwenang saja yang dapat mengaksesnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh dia. Kepada dia dipersilakan. Oh, baik, terima kasih kepada Noval. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang resiko-resiko yang menggiring pada perusahaan. Yang pertama yaitu risiko yang mungkin mengiringi penggunaan sistem manual dalam perusahaan tersebut. Yang pertama yaitu ketidakakuratan data. Sistem yang dilakukan secara manual rentan terhadap terjadinya kesalahan manusia dalam menginput dan mengelola data. Hal ini dapat menyebabkan ketidakakuratan data yang dapat berdampak negatif pada keputusan bisnis. Yang kedua yaitu keterbatasan akses. Sistem manual mungkin membatasi akses data yang hanya dapat diakses kepada beberapa individu atau departemen saja. Ini dapat menghambat kolaborasi dan berbagi informasi antar departemen yang dapat memperlambat proses bisnis. Yang ketiga yaitu keamanan data yang rendah. Dengan menerapkan sistem manual, tidak memiliki mekanisme keamanan yang kuat untuk melindungi data perusahaan tersebut. Data dapat rentan terhadap kehilangan, pencurian, atau bahkan kerusakan. Yang keempat yaitu ketergantungan pada proses manual. Sistem yang dilakukan secara manual cenderung membutuhkan waktu dan tenaga yang lumayan lebih banyak dalam mengelolanya. Proses manual juga rentan terhadap kesalahan yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Yang kedua yaitu risiko yang mungkin mengiringi penggunaan sistem secara semi komputerisasi. Yang pertama yaitu ketidakakuratan data. Jika sistem semi komputerisasi tidak terintegrasi dengan baik, ada risiko terjadinya ketidakakuratan data. Kesalahan manusia dalam menginput atau mengelola data juga dapat terjadi. Yang kedua yaitu keterbatasan fungsi. Sistem secara semi komputerisasi mungkin memiliki keterbatasan dalam hal fungsional dan kemampuan analisis data. Yang ketiga yaitu ketergantungan pada proses manual.
Mungkin menggunakan sistem semi komputerisasi masih ada kemungkinan perusahaan harus mengandalkan proses manual dalam beberapa aspek bisnis. Hal ini dapat memperlambat proses dan meningkatkan resiko terjadinya kesalahan yang diakibatkan oleh manusia. Yang keempat itu kerentanan terhadap kehilangan data. Jika tidak ada backup yang memadai atau sistem pemulihan data yang relatif efektif, perusahaan dengan sistem semi komputerisasi dapat rentan terhadap kehilangan data akibat kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak. Selanjutnya yaitu resiko yang mungkin mengiringi perusahaan jika menerapkan sistem komputerisasi sepenuhnya. Yang pertama yaitu kerentanan terhadap keamanan. Meskipun menggunakan database dan DBMS dapat meningkatkan keamanan data, perusahaan masih harus mewaspadai risiko keamanan seperti serangan siber, pencurian data, atau kerentanan sistem yang dapat dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua yaitu ketergantungan pada teknologi. Dalam sistem komputerisasi sepenuhnya, perusahaan sangat tergantung pada teknologi. Jika teknologi itu mengalami kegagalan, baik itu dalam perangkat lunak atau perangkat keras, dapat menyebabkan gangguan terhadap operasional dan bahkan kehilangan data perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu keterampilan dan pelatihan. Penggunaan database dan DBMS membutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang memadai. Yang keempat yaitu biaya implementasi dan pemeliharaan. Implementasi dan pemeliharaan database dan DBMS membutuhkan biaya yang signifikan. Perusahaan perlu mempertimbangkan biaya tersebut dalam mengadopsi sistem komputerisasi sepenuhnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Esnet. Baik, selanjutnya saya akan menyimpulkan tentang penggunaan database dan risiko-risiko yang tadi dijelaskan di video konveksi. Kesimpulannya, penggunaan database dan DBMS sangat penting dalam perusahaan yang menggunakan sistem komputerisasi sepenuhnya. Penggunaan database dan DBMS membantu perusahaan dalam menyimpan data dengan terstruktur, meningkatkan akses dan analisis data, meningkatkan efisiensi operasional, dan menjaga keamanan data. Namun, perusahaan juga perlu memperhatikan risiko keamanan, ketergantungan pada teknologi, keterampilan, dan pelatihan karyawan, serta biaya implementasi dan pemeliharaannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita masuk kepada pertemuan 5. Materi pertama akan saya bacakan sendiri, yaitu etika, kecurangan, dan pengendalian internal pada perusahaan. Next slide. Jenis dan ancaman di CV Jogja Konveksi. Ancaman yang pertama, toko dan tempat produksi yang sama. Risikonya, yang pertama, kehilangan data disebabkan kantor dan toko sama kemungkinan besar data ataupun dokumen tidak tersimpan dengan baik. Risiko yang kedua, terjadinya kebakaran atau bencana lainnya yang dapat merusak barang jadi, bahan baku, dan fasilitas produksi. Ancaman yang kedua yaitu tidak menggunakan pencatatan transaksi yang dilakukan secara komputerisasi. Risikonya, yang pertama, keterlambatan pembayaran dari customer. Yang kedua, risiko human error. Tanpa sistem informasi akuntansi yang efektif, karyawan dapat melakukan kesalahan pencatatan dan pengolahan data. Yang ketiga, kesulitan dalam melacak inventaris, pengeluaran, dan pemasukan. Ancaman yang ketiga yaitu banyak kompetitor di bidang yang sama. Risikonya terdiri dari terjadinya penurunan harga dikarenakan harga dari kompetitor yang sama memiliki harga yang lebih rendah. Yang kedua, penurunan pangsa pasar. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Naufal. Baik, kemudian resiko pengendalian internal yang telah dilakukan dan aktivitas pengendalian yang sebaiknya diterapkan. Yang pertama, resiko yang pertama adalah kehilangan data disebabkan kantor dan toko sama kemungkinan besar data ataupun dokumen tidak tersimpan dengan baik. Pengendalian internal yang sudah dilakukan adalah melakukan pengecekan data secara rutin, penggunaan sistem keamanan fisik yang kuat seperti menggunakan CCTV dan berangkas,
Aktivitas yang sebaiknya diterapkan adalah melakukan pemisahan tempat penyimpanan data, kemudian penerapan penggunaan kebijakan data secara elektronik, kemudian penggunaan sistem keamanan secara digital seperti enskripsi data dan firewall. Kemudian risiko yang kedua, risiko terjadinya kebakaran atau bencana lainnya yang dapat merusak barang jadi, bahan baku, dan fasilitas produk. Pengendalian internal yang sudah dilakukan yang pertama adalah memiliki tabung pemadam kebakaran. Aktivitas yang sebaiknya diterapkan yaitu memiliki asuransi yang mencakup tentang kebakaran dan bencana lain. Kemudian resiko yang ketiga, keterlambatan pembayaran dari customer. Hal yang sudah dilakukan yaitu mencantumkan nomor telepon dari masing-masing konsumen. Yang kedua, konsumen wajib memberikan uang muka minimal setengah dari harga total. Kemudian hal yang harus dilakukan yaitu membuat perjanjian tentang waktu yang pasti dan tepat terkait pelunasan dan pembayaran dari konsumen. Risiko terakhir yaitu risiko human error. Tanpa sistem informasi akuntansi yang efektif, karyawan dapat melakukan kesalahan pencatatan dan pengolahan data. Hal yang sudah dilakukan yaitu perusahaan sudah melakukan pemeriksaan dan validasi data transaksi secara manual untuk meminimalkan risiko human error. Hal yang harus dilakukan mengimplementasikan pemisahan tugas yang jelas dalam proses pencatatan dan pengolahan data. Kemudian risiko yang kelima, kesulitan dalam melacak inventaris pengeluaran dan pemasukan. Pengendalian internal sudah dilakukan yaitu CV Jogja sudah menerapkan proses pencatatan inventaris, pengeluaran, dan pemasukan secara manual. Yang kedua, CV Jogja Konveksi secara berkala antara catatan inventaris dengan jumlah fisik yang ada. Aktivitas yang sebaiknya dilakukan yaitu mengadopsi sistem manajemen inventaris yang terintegrasi dan otomatis untuk memudahkan pelacakan inventaris, melakukan pelatihan kepada karyawan, kemudian menetapkan prosedur pemantauan yang jelas terhadap pengeluaran dan pemasukan. Risiko yang keenam, risiko terjadinya penurunan harga dikarenakan harga dari kompetitor yang sama memiliki harga yang lebih rendah. Perusahaan sudah melakukan analisis harga kompetitor secara rutin untuk memahami tren harga di pasar dan memastikan bahwa harga yang ditawarkan tetap kompetitif. Yang kedua, perusahaan sudah melakukan diversifikasi produk atau layanan untuk memberikan nilai tambahan kepada pelanggan. Kemudian, hal yang harus dilakukan melakukan evaluasi dan perbaikan terus-menerus terhadap produk atau layanan yang ditawarkan sehingga memberikan nilai tambah yang lebih tinggi dibandingkan kompetitor. Kemudian yang kedua, mengembangkan dan melaksanakan program promosi dan pemasaran yang efektif untuk meningkatkan kesadaran pelanggan terhadap produk atau layanan perusahaan. Kemudian risiko yang ketujuh, penurunan pangsa pasar. Hal yang sudah dilakukan yaitu perusahaan sudah melakukan inovasi produk atau layanan untuk tetap relevan dan menarik bagi pelanggan. Yang kedua, perusahaan sudah fokus pada peningkatan kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang berkualitas, responsif terhadap masalah pelanggan. Hal yang harus dilakukan yaitu melakukan penelitian pasar yang berkelanjutan untuk memantau perubahan tren dan kebutuhan pelanggan, mengembangkan strategi pemasaran yang kompetitif untuk membedakan diri dari kompetitor. Yang terakhir, melakukan pemantauan terhadap aktivitas kompetitor termasuk harga, promosi, dan inovasi produk atau layanannya. Untuk materi pertemuan 6 akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Dia Ayu. Baik, terima kasih kepada Nova. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang tahapan siklus pelaporan keuangan dan buku besar. Yang pertama yaitu adanya bukti transaksi dan transaksi yang kemudian diproses menjadi proses pencatatan siklus pendapatan, pengeluaran, dan produksi. Selanjutnya yaitu penyusunan jurnal dan buku besar. Tahapan yang selanjutnya itu pencatatan menjadi neraca saldo. Selanjutnya dari neraca saldo dibuatlah pencatatan
laporan keuangan. Selanjutnya yaitu menjadi laporan keuangan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Asnat. Kepada Asnat dipersilahkan. Terima kasih kepada Diayu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian yang terlibat dalam laporan keuangan. Departemen ataupun yang terlibat pada setiap tahapan pelaporan keuangan dan buku besar yaitu ada 3 bagian. Yang pertama bagian kasir. Bagian kasir sendiri melakukan pencatatan transaksi yang terjadi di CV Jogja Konveksi, baik pesanan yang diterima di toko ataupun secara offline, dan pesanan yang diterima melalui via chat WhatsApp ataupun secara online. Pesanan yang diterima oleh CV Jogja Konveksi akan dicatat di buku faktur. CV Jogja Konveksi sampai saat ini tidak melakukan pencatatan secara terkomputerisasi. Kemudian akuntan. CV Jogja Konveksi menggunakan jasa calo akuntan untuk pembuatan laporan keuangan yang akan digunakan dalam pelaporan SPT Badan. CV Jogja Konveksi dengan kata lain belum memiliki akuntan pribadi untuk melakukan pencatatan setiap transaksi yang terjadi. Yang ketiga itu peran dari pemilik, yang mana pemilik itu memerlukan laporan keuangan untuk membuat keputusan bisnis, baik itu untuk investasi ataupun yang lainnya. Selanjutnya, terus dokumen input dan output dalam siklus. Yang pertama itu dokumen input yang ada pada CV Jogja Konveksi, yaitu yang pertama pada siklus pendapatan, pengeluaran, dan produksi di CV Jogja Konveksi. Yang pertama ada faktur penjualan, selanjutnya ada faktur pembelian, dan yang ketiga ada data karyawan. Adapun dokumen output yang ada pada siklus pendapatan, pengeluaran, dan produksi di CV Jogja Konveksi ada 3, yaitu laporan keuangan, laporan inventaris, dan bukti produksi. Selanjutnya, berikut adalah flowchart siklus pelaporan keuangan di CV Jogja Konveksi dengan tiga aktor utama ataupun departemen yang terlibat, yaitu kasir, kemudian ada calo akuntan, dan kemudian ada pemilik. Dimulai pada kasir, di mana kasir mengumpulkan semua bukti transaksi, kemudian bukti transaksi yang terkumpul akan diserahkan kepada calo akuntan, kemudian calo akuntan akan membuat transaksi ataupun mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal umum. Kemudian jurnal umum yang telah dihasilkan akan diposting kembali ke buku besar, dan buku besar tersebut akun-akun ataupun nominal yang ada pada buku besar tersebut akan dibuat ke dalam neraca saldo. Neraca saldo apabila ada penyesuaian akan dilakukan penyesuaian, kemudian setelah melakukan penyesuaian akan dibuat dalam bentuk neraca lajur. Dari neraca lajur akan dibentuk kembali atau dibuat kembali laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan tersebut akan diserahkan kepada pemilik untuk digunakan, kemudian selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Usmi Marjani. Selanjutnya, analisa risiko dan ancaman. Siklus pelaporan keuangan dan buku besar. Yang pertama, transaksi dan bukti transaksi. Ancamannya yang pertama, kesalahan dalam pencatatan transaksi. Risikonya menyebabkan ketidaksesuaian dalam laporan keuangan dan kesalahan dalam penghitungan saldo akun. Pengendalian internalnya yaitu pembatasan akses terhadap sistem pembukuan yang ada. Ancaman yang kedua, karyawan yang sengaja memanipulasi data transaksi untuk kepentingan pribadi. Risikonya dapat menyebabkan kesulitan dalam verifikasi transaksi dan kesalahan dalam pencatatan. Yang pengendalian internalnya yaitu melakukan pemantauan rutin terhadap transaksi yang terjadi. Ancaman yang ketiga, perusahaan mengalami kehilangan atau kerusakan atas bukti transaksi. Risikonya dapat merugikan perusahaan secara finansial dan merusak integritas laporan keuangan. Pengendalian internalnya menerapkan sistem keamanan informasi yang memadai untuk melindungi data transaksi. Yang kedua yaitu proses pencatatan siklus pendapatan, pengeluaran, dan produksi. Ancamannya mengalami kesalahan dalam pencatatan baik itu siklus pendapatan. Risikonya yaitu dapat mengakibatkan kerugian
dan kesalahan dalam penghitungan. Pengendali internalnya yaitu penerapan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk pencatatan pendapatan. Ancaman yang ketiga yaitu yang ketiga yaitu karyawan melakukan penipuan kepada pemilik, pemasok, dan pelanggan. Risikonya dapat merugikan karyawan secara finansial dan merusak reputasi. Pengendali internalnya yaitu rekonsiliasi rutin antara catatan dengan bukti pendukung seperti faktur laporan bank atau inventaris fisik. Ancaman yang terakhir yaitu perusahaan kurangnya melakukan rekonsiliasi serta pemantauan. Risikonya yaitu menyebabkan kesalahan, kehilangan pendapatan, atau pengeluaran yang tidak terdeteksi. Pengendalian internalnya itu pemisahan tugas antara penerimaan uang, otorisasi, dan pencatatan. Selanjutnya penyusunan jurnal dan buku besar. Ancamannya yaitu terdapat ketidakcocokan atau ketidaksesuaian antara catatan transaksi dan jurnal dan buku besar. Risikonya yaitu dapat menyebabkan kesulitan dalam pelacakan transaksi dan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Pengendalian internalnya, penggunaan sistem akuntansi yang otomatis untuk meminimalkan kesalahan manusia. Ancaman yang selanjutnya yaitu memanipulasi data dalam jurnal atau buku besar untuk keuntungan pribadi. Risikonya, hal ini dapat merugikan perusahaan secara finansial dan merusak integritas laporan keuangan. Pengendalian internalnya, penggunaan teknologi keamanan informasi untuk melindungi data transaksi dari manipulasi atau akses yang tidak sah. Selanjutnya, pencatatan neraca saldo. Ancamannya memalsukan transaksi dapat mengakibatkan ketidakakuratan dalam informasi keuangan perusahaan. Pengendalian internalnya, pisahkan tugas antara orang yang bertanggung jawab untuk mengotorisasi, mencatat, dan memproses transaksi keuangan. Selanjutnya, kelalaian dalam proses pencatatan. Risikonya, kelalaian dalam proses pencatatan atau ketidakmampuan untuk mengidentifikasi transaksi yang relevan dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam neraca saldo. Pengendalian internalnya, lakukan validasi dan verifikasi terhadap setiap transaksi yang dicatat dalam neraca saldo. Pastikan setiap transaksi yang dicatat sama dengan jumlah yang ada dalam buku besar. Selanjutnya, membuat pencatatan laporan keuangan. Ancamannya, ketidakseimbangan informasi. Risikonya, ketidakseimbangan dalam penyajian informasi keuangan seperti kekurangan informasi yang relevan atau penyajian informasi yang dapat mengganggu kredibilitas dan keandalan laporan keuangan. Pengendalian internal, lakukan verifikasi dan validasi data serta sajikan laporan keuangan secara transparan dan jelas. Ini membantu mencegah ketidakseimbangan atau penyembunyian informasi yang penting. Ancaman yang kedua, ketidakakuratan informasi keuangan. Risikonya, kesalahan dalam penghitungan jumlah, rasio, atau estimasi dalam laporan keuangan dapat mengakibatkan informasi keuangan yang tidak akurat dan tidak lengkap, yang dapat mengganggu proses pengambilan keputusan manajerial dan kebijakan perusahaan. Pengendalian internalnya, lakukan verifikasi dan rekonsiliasi rutin terhadap penghitungan jumlah yang signifikan dalam laporan keuangan. Hal ini membantu memastikan bahwa jumlah yang diproduksi akurat dan sesuai dengan data yang benar. Selanjutnya, materi pada pertemuan ke-7 yang akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, untuk materi yang pertama yaitu informasi dasar usaha. Nama usaha yang kami pakai adalah CV Jogja Konveksi. Alamat kantor yaitu Jalan M. Hatan nomor 34 Anduring Timur, Kuranji. Bidang usaha tekstilnya yaitu industri perlengkapan pakaian. Kemudian alamat pabrik atau unit produksi yaitu Jalan M. Hatta nomor 34 Anduring Timur, Kuranji, Padang. Tahun berdiri 2017, akta pendirian dan perubahan akta pendiri nomor 02 tanggal 20 Januari 2017. Notaris Meutia Anwar SH MKN. Akta perubahan nomor 4 tanggal 21 Maret 2019, Notaris Meutia Anwar SH MKN.
pengesahan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU 01212 AH 0201 tahun 2016 tanggal 18 Oktober 2016. Izin usaha NIB 0205230074808. TDP-nya 0307246150. Skala usaha kecil. Produk atau jasa yang dihasilkan yaitu produk berbasis tekstil. Nama pimpinan perusahaan Ronaldo Dwiki Anandi STMM. Nama penanggung jawab kegiatan Ronaldo Dwiki Anandi STMM. Yang diusulkan kedudukan atau jabatan dalam perusahaan yaitu Direktur Utama, nomor telepon atau WhatsApp 0822 2014 9512 dengan alamat email jogjakonveksi12@gmail.com. Selanjutnya akan dibacakan oleh untuk sejarah CV Jogja akan dibacakan oleh dia. Pada dia dipersilakan. Baik, saya akan membacakan sejarah berdirinya dari CV Jogja Konveksi. CV Jogja Konveksi adalah satu usaha yang bergerak di industri konveksi yang dikelola oleh profesional muda yang penuh kreativitas dan inovasi, serta mempunyai semangat kerja yang tinggi. CV Jogja Konveksi dirintis pertama kali sejak tahun 2013 dan didaftarkan legalitasnya pada tahun 2017. CV Jogja Konveksi memiliki 3 cabang di bawah naungan perusahaan dan 2 cabang dengan status kemitraan, mesin dan alat dengan status kepemilikan sendiri, vendor dan supplier langsung dari pabrik, serta memiliki 8 lini produksi. Atas kepercayaan dari klien yang masih bekerja sama dengan CV Jogja Konveksi seperti instansi pemerintahan, perusahaan swasta, sekolah, organisasi maupun serta individu, CV Jogja Konveksi sangat menjaga dalam hal kualitas dan ketepatan waktu. Untuk mencapai keberhasilan atas penyediaan jasa tersebut, CV Jogja Konveksi memiliki tim profesional yang terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan dan pengalaman serta keahlian lain yang saling mendukung. CV Jogja Konveksi memiliki lantai produksi sendiri dengan mesin dan peralatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pakaian dan perlengkapan dari segala provinsi. Berbagai pengalaman produksi dan pengembangan bisnis yang dimiliki, CV Jogja Konveksi telah mampu memenuhi kepuasan pelanggan dengan mencapai nilai optimal dan mampu memberikan servis dan harga jual yang sangat kompetitif. Materi selanjutnya tentang visi misi perusahaan akan disampaikan oleh Asnat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan visi dan misi CV Jogja Konveksi. Adapun CV dari CV Jogja Konveksi yaitu menjadi perusahaan pengadaan kelengkapan yang terpercaya dengan servis dan harga jual yang kompetitif dengan menjunjung tinggi kearifan lokal pada tahun 2028. Dengan misi yang pertama, memberikan pelayanan berkomitmen tepat waktu. Yang kedua, menjadikan perusahaan dengan reputasi baik dan dapat diandalkan. Yang ketiga, menyediakan kebutuhan sesuai dengan perkembangan zaman dan tren terkini. Dan yang keempat, memiliki mesin yang terbaru dan operator berkompetensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, lingkungan usaha yang mempengaruhi CV Jogja Konveksi. Lingkungan usaha memengaruhi keberhasilan dan profitabilitas CV Jogja Konveksi. Perubahan mereka akan memengaruhi keputusan strategis yang akan diambil oleh CV Jogja Konveksi. Dampak perubahan lingkungan usaha ini dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, model umum sistem informasi akuntansi. Yang pertama, yaitu external data source. Ini bisa mencakup pemasok bahan baku dan data pasar. Yang kedua, data collection. Pengumpulan data penjualan harian, pemilihan bahan baku, persediaan jam kerja karyawan, dan informasi lainnya yang terkait dengan operasional CV Jogja Konveksi. Yang ketiga, internal source data. Data yang dihasilkan dari operasional internal CV Jogja Konveksi seperti catatan kasir, laporan stok, dan informasi lainnya. 4. Data processing. CV Jogja Konveksi memproses data yang dikumpulkan
seperti menghitung total penjualan, menganalisis biaya, mengelola persediaan, dan menyusun laporan keuangan. Yang kelima, database manajemen. CV Jogja Konveksi menyimpan dan mengorganisasi semua data yang dikumpulkan dan diproses dalam sistem database terpusat. 6. Information generation. Seperti menghasilkan laporan keuangan, analisis penjualan, laporan persediaan, dan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh manajemen dan owner CV Jogja Konveksi. 7. Internal end users. Owner, manajer, dan karyawan CV Jogja Konveksi yang membutuhkan informasi untuk pengambilan keputusan operasional dan strategis. Yang kedelapan, external end users. Ini bisa mencakup mitra bisnis atau pihak eksternal lain yang membutuhkan informasi keuangan dan operasional. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, yang slide terakhir siklus pelaporan. Yang pertama adalah pencatatan transaksi harian, termasuk penjualan produk konveksi, pembelian bahan baku, dan pengeluaran lainnya. Yang kedua, pengelompokan transaksi ke dalam kategori yang sesuai seperti penjualan, pembelian, persediaan, dan biaya operasional. Yang ketiga, pembuatan laporan keuangan bulanan atau kuartalan, seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Yang keempat, analisis dan interpretasi laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan konveksi, mengidentifikasi tren, dan membuat keputusan bisnis yang tepat. Yang terakhir, pelaporan pajak dan kewajiban lainnya sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam industri konveksi. Dalam industri konveksi juga terdapat pertimbangan khusus seperti manajemen persediaan bahan baku seperti kain, benang, dan aksesoris lainnya, serta pengelolaan inventaris untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Selain itu, karena industri konveksi umumnya melibatkan transaksi non-tunai, kontrol internal terhadap keuangan dan sistem pembayaran juga penting. Baik, mungkin itu akan menjadi presentasi terakhir kami pada pertemuan ke-7. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri, kami semua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.